Damai sejahtera dari Allah Bapa kita yang melampaui segala akal dan pikiran manusia. Itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara sekalian di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Oras nadita salukna. Kabar baik bagi kita, firman Tuhan di dalam ibadah Minggu pagi hari ini tertulis di dalam kitab Injil Matius pasal 13 ayat 53 sampai 58. Matius 13 ayat 53 sampai 58, demikian firman Tuhan. Yesus ditolak di Nazaret. Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan-perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, "Dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semua itu?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya." Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, di Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27, Yesus menerangkan tentang dua macam dasar. Ya, dikatakan di situ, yang pertama, setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ketika hujan turun dan banjir dan angin datang menerpa, bangunan itu tetap kokoh, kuat, berdiri. Sedangkan yang kedua, setiap orang yang mendengar perkataan Tuhan dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Ketika hujan turun, banjir datang, angin datang menerpa, rumah itu roboh, rata dengan tanah. Perumpamaan Tuhan Yesus ini mau mengungkapkan betapa pentingnya yang namanya fondasi. Ya, setiap kita membangun, saya yakin ketika gereja ini dibangun, yang pertama kali dibangun adalah fondasinya. Dasarnya harus kuat. Dan Yesus mengumpamakan fondasi itu seperti orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Itu berarti dia mendirikan fondasi dengan batu karang yang kuat. Fondasi yang kuat, apa artinya, apa maksudnya, apa makna fondasi di sini? Bapak Ibu Saudara, fondasi di sini maksudnya iman. Kepercayaan, iman. Jadi orang beriman akan mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Itu tanda orang beriman. Sekarang pertanyaannya, apa itu iman? Ahado iman manang haporsia. Ada ayat Alkitab yang menjawab pertanyaan ini, dan saya pikir jemaat HKBP, jemaat gereja Kristen harus hafal ayat ini. Sebab kalau saudara ditanya apa itu iman, jawabnya ada di Alkitab. Yang bawa Alkitab silakan dibuka Ibrani 11 ayat 1. Ibrani 11 ayat 1. Kalau sudah dapat, jadi kalau ada yang bertanya apa itu iman,
Ayat Ibrani 11 ayat 1 inilah jawabnya. Mari kita baca sama-sama, saudara. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu iman. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Bila saudara berharap anaknya lulus ujian, masuk PTN, belum terjadi, tapi saudara berharap itu terjadi, imani itu. Belum terjadi, tapi iman itu penting. Itu basicnya, itu dasarnya. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Adakah saudara yang pernah bertatap wajah dengan Tuhan Yesus? Ada jemaat HKBP Serpong yang pernah ketemu muka dengan Tuhan Yesus? Ya, saya pun belum pernah. Tapi kita percaya Yesus ada. Amin. Itu iman. Kita tidak melihat Tuhan, tapi kita percaya itu iman. Ibrani 11 ayat 1. Sementara di ayat 6, masih di Ibrani 11, dikatakan begini. Tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Iman juga di sini yang kedua. Maka, saudara, dasar dari hubungan atau relasi kita dengan Tuhan Yesus adalah iman. Itu yang penting. Ya. Batu karang yang teguh akan membuat bangunan kuat dan kokoh. Demikian juga iman yang teguh, iman yang kuat akan membuat orangnya kuat. Teguh, kokoh, tidak mudah diombang-ambing dan tidak mudah jatuh. Jadi kalau kita perhatikan perikop-perikop sebelum perikop kita yang tadi saya bacakan Matius 13, Turkup Janita hari ini ya. Kalau kita perhatikan perikop sebelum Matius 13 ayat 53-58, maka hampir di setiap tempat yang Yesus lalui selalu terjadi mujizat. Kita bisa lihat di pasal 8, Matius 8, Yesus menyembuhkan sakit kusta, menyembuhkan hamba perwira di Kapernaum, menyembuhkan ibu mertua Petrus, dan sebagainya. Di pasal 9, Yesus menyembuhkan orang lumpuh, menyembuhkan perempuan yang pendarahan, ya, membangkitkan anak perempuan kepala rumah ibadat, menyembuhkan orang buta, dan lain-lain. Di pasal 12, Yesus menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat, Yesus menyembuhkan orang bisu dan buta. Tapi di pasal 13 ayat 53-58 yang menjadi perikop khotbah hari ini di Nazaret, di kampung halamannya sendiri, apa yang terjadi? Di ayat 58. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Di kampung halamannya sendiri, di utara sendiri. Sementara di hutan orang, di tempat-tempat desa-desa yang dia lalui, ada berbagai tanda mujizat dilakukan Yesus. Tapi di kampung halamannya sendiri, ayat 58 dengan jelas, tidak banyak mujizat dilakukan Yesus di situ. Kenapa? Karena mereka tidak percaya, tidak beriman. Pertanyaannya, kenapa mereka tidak percaya? Mari kita lihat ayat 54 di perikop hari ini ya. Di ayat 54 dikatakan, setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Takjublah mereka. Kalimat ini menunjukkan bahwa secara intelektual, otak mereka, logika mereka menerima fakta bahwa Yesus mengajar dengan hikmat. Secara intelektual orang-orang Nazaret, mereka melihat bahwa Yesus melakukan mujizat. Mereka melihat itu, fakta itu. Bahkan takjub. Tapi kemudian apa yang terjadi di ayat berikutnya? Di ayat berikutnya mereka berkata, bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas?
Bukankah saudara-saudaranya perempuan semua ada bersama-sama dengan kita? Jadi dari mana diperolehnya semua itu? Lalu tertulis di situ, lalu mereka kecewa dan menolak Dia. Ada dua situasi yang kontradiktif di sini, saudara. Kontradiktif terjadi hanya selang waktu mungkin sejam atau beberapa menit, ya, di dalam waktu yang berdekatan. Awalnya mereka takjub, tapi di akhirnya mereka kecewa dan menolak Dia. Saudara, orang-orang Nazaret itu tidak buta. Tidak, mereka melihat dengan jelas apa yang Yesus lakukan. Orang-orang Nazaret itu tidak tuli. Mereka dengan jelas mendengar apa yang Yesus katakan. Tapi mereka kecewa dan menolak Dia. Apa yang mereka katakan? Bukankah Ia ini anak tukang kayu? Apa yang dikatakan oleh orang-orang Nazaret itu bukan hoax, benar. Bukan juga fitnah, benar. Yesus anak tukang kayu, betul. Yesus orang Nazaret, betul. Ibunya bernama Maria, betul. Saudara-saudaranya bernama Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas, betul. Itu bukan fitnah. Dan Yesus pun tidak menyangkal pernyataan-pernyataan mereka itu. Lalu apa masalahnya kalau begitu? Masalahnya adalah kalimat pernyataan mereka itu menunjukkan apa? Bahwa mereka tidak menghargai Yesus. Underestimate terhadap Yesus. Merendahkan. Karena itu mereka menolak. Bukankah Ia ini anak tukang kayu? Saudara, kalimat ini, bukankah Ia ini anak tukang kayu, ini mau mengekspresikan dua hal ya kalimat ini. Yang pertama, mereka mau mengatakan bahwa mereka kenal Yesus sejak kecil. Yesus besar, Yesus lahir di Bethlehem, tapi Yesus besar bertumbuh di Nazaret. Dan yang kedua, dengan sebutan tukang kayu, mereka mau menunjukkan bahwa profesi itu adalah profesi yang rendah. Tukang kayu itu rendah. Masuk golongan ekonomi kelas bawah lah itu kalau disebut tukang kayu. Coba perhatikan kalimatnya Bapak Ibu Saudara ya. Mereka sebenarnya bisa mengatakan, bukankah Dia ini anak Yusuf? Kan ditadalah hidup. Sedangkan Maria disebut namanya. Bukankah ibunya bernama Maria? Saudara-saudaranya pun disebut lengkap namanya. Tidak ada yang salah. Tapi kenapa giliran bapaknya tidak disebut namanya? Tapi yang disebut profesinya. Padahal saudara tahu, di dalam nama itu ada wibawa. Ada penghargaan di situ. Seharusnya mereka bisa mengatakan, bukankah Dia ini anak Yusuf? Atau bukankah Dia ini anak Yusuf tukang kayu? Tapi mereka tidak katakan itu. Bukankah Dia ini anak tukang kayu? Merendahkan. Nah, kalau kita berpikir mungkin, apalagi orang yang sudah maju seperti kita di sini di Jakarta, bukankah seharusnya mereka bangga bila ada anak dari kampungnya yang maju dan ditahir kamangina? Itu kan? Kalau ada ruas jemaat HKBP Serpong yang jadi pejabat atau jenderal, saya yakin saudara-saudara bangga ada ruas HKBP Serpong. Atau kalau ada orang dari kampung kita di Hitaan maju gitu, kita tentu bangga. Tapi orang Nazaret tidak. Dan bangga lagi, adong anak nipar putai maju, hebat. Nah, mereka tidak bangga. Bahkan mereka kecewa dan tidak senang. Mereka kecewa, mereka tidak bisa menerima kenyataan anak tukang kayu jadi orang hebat. Mereka tidak bisa terima itu. Padahal anak tukang kayu itu sekarang membuat takjub orang banyak. Punya pengikut 12 murid. Kemana-mana selalu orang dengar dia apa yang dia katakan. Mereka tidak bisa menerima kenyataan, atau lebih tepatnya mungkin kalau bahasa zaman sekarang sirik, ya, iri, molo hata bata, ahamaitahe, late, elak.
Nah, nggak suka. Tidak suka lihat orang maju. Tidak senang lihat orang bahagia. Tapi bahagia kalau lihat orang tidak senang. Ah, kira-kira begitu. Ini kata Somoni mau pengalaman ya. Seandainya Yesus orang Batak dan Nazaret itu kampung Batak, maka mungkin kalimat-kalimat reaksi yang muncul kira-kira atar somonom barat. Bulu saya kira nasukin ada tukak gaul amungi, kira-kira begitu. Atar somoni kok halak Batak kan? Bulu saya kira nasukin ada. Narak siap kita dohami, safika dohami doti, tidak ada doh opungi inna buse. Patang sohebat anak itu kegawi ya. Para jago-jago moni anak itu kegawi. Seandainya orang Batak Tuhan Yesus sama mirip-mirip dengan itu ya. Itu sebabnya kemudian Yesus berkata, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya dan di rumahnya. Saudara, ternyata melihat dan mendengar tidak otomatis membuat orang percaya. Perikop ini membuktikan itu. Dan ada banyak peristiwa-peristiwa lain. Melihat dan mendengar tidak otomatis membuat orang percaya. Orang-orang Nazaret melihat tanda mukjizat yang Yesus lakukan. Orang-orang Nazaret mendengar dengan jelas pengajaran Yesus yang penuh hikmat dan kuasa. Bahkan mereka sempat takjub, terpesona, terheran-heran. Tapi mereka menolak. Kenapa? Karena mereka memiliki asumsi. Ini yang disebut asumsi. Prejudis, prasangka yang sudah tertanam di benak mereka. Apa asumsi mereka? Apa prasangka mereka? Anak tukang kayu miskin, gak mungkin bisa sekolah tinggi. Anak tukang kayu miskin, gak mungkin bisa jadi orang hebat. Bahkan mungkin prasangka mereka adalah anak tukang kayu harusnya jadi tukang kayu juga. Ternyata yang mereka lihat ada tanda mujizat, ada hikmat, ada kuasa. Ini sama dengan bila kita bersaksi, saudara-saudara, di sini kita perlu berhikmat ya. Ini sama dengan bila kita bersaksi atau berbicara dengan orang-orang di sekitar kita. Akahobar balok tahu, akan rata-rata tahu nanti. Kalau saudara terpancing, biar seminggu juga diskusi nggak akan selesai. Apalagi kalau saudara dengan semangat penginjilan, biar dia ditangkap jiwanya menjadi pengikut Kristus. Saya tidak mengatakan menghambat kuasa Tuhan, bukan. Tapi bila kita katakan kepada mereka, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, mereka akan dengan keras menentang. Iya kan? Mereka akan katakan tidak, salah itu. Sebab mereka sudah memiliki asumsi, sudah memiliki pandangan, image, melalui pengajaran dan pemahaman yang mereka terima. Bahkan mungkin sejak kecil, bahwa Yesus yang kita sebut Yesus, mereka bilang Isa Al-Masih, itu bukan Tuhan. Dia benar ada, dia nabi, tapi dia bukan Allah yang menjadi manusia. Jadi sampai kapanpun, kalau sudah punya asumsi itu, kita nggak akan bisa ketemu. Atau tidak mudah merubah itu. Persis seperti orang Nazaret. Takjub awalnya, tapi ditolak akhirnya. Maka asumsi yang benar hanya bisa dibentuk oleh informasi dan pengajaran yang benar. Ya, asumsi yang benar hanya bisa dibentuk oleh informasi dan pengajaran yang benar. Salah satu contoh Amang Inang, semoga itu tidak terjadi di jemaat HKBP Serpong. Saya sering dapat pertanyaan ini terutama dari remaja, pemuda, ya Naposo. Ada pandangan terutama mereka-mereka yang suka beribadah di gereja-gereja karismatik, katakanlah ya.
Lalu muncul pandangan bahwa baptis yang sah dan alkitabiah adalah baptis selang. Dan baptis yang alkitabiah adalah baptis sesudah bertobat. Berarti di usia dewasa. Itu kata mereka. Itu asumsi, itu tafsiran. Saya katakan tafsiran, pemahaman dogma mereka. Bagi jemaat kita HKBP yang termakan, dicekoki, terutama teman-teman yang tiap minggu bersama-sama, lalu tertanam baptis yang kau terima dulu waktu bayi itu tidak sah itu. Itu tidak alkitabiah. Coba kau cari di Alkitab, Tuhan Yesus saja dibaptis bukan waktu bayi, tapi sesudah dewasa. Maka ketika informasi yang anak-anak kita, jemaat HKBP terima tidak kuat, tidak benar, lalu dengan mudahnya lah dia ikut baptis selang. Jadi 2 hari mai mana tardi. Saya undang madong ruas di HKBP Serpong nasubunnya 2 kali baptis. Sekarang mungkin RPP kita agak longgar ya. Saya pernah tahu di salah satu HKBP begitu ada jemaat yang ketahuan dibaptis ulang, di RPP dia dari gereja. Itu bila pengertian informasinya, pemahamannya tidak kuat. Ya, karena itu kita perlu sekali, setiap orang Kristen perlu sekali memperoleh pengajaran yang benar dan informasi yang benar sedini mungkin. Amanginan, sedini mungkin. Nah, kalau apa tadi sedini mungkin? Berarti sejak anak-anak sekolah minggu. Buat kamu kaya anak komunai, pahok komunai, ama inang marsikola minggu. Disinilah pentingnya pengajaran sedini mungkin. Sekolah minggu. Di sekolah minggu lah basicnya. Kita tadi bicara fondasi, dasar sekolah minggu itulah basic. Disitulah fondasi itu dibentuk, mulai dibentuk. Tapi juga jangan merasa bahwa itu tanggung jawab gereja, tanggung jawab guru sekolah minggu. Tidak juga. Pemudoi kon acara anak kota di Jabodetabek, di rumah kita masing-masing. Jadi unang manian holan naing marna tal baru disuruh tu gereja kadak dan lagi. Asa dapat pajojorko. Dan kalau tidak dapat pajojoron, bisa emak-emaknya marah-marah sama guru sekolah minggu sama si tua ya. Kuasa dan lihat kamu mengelak kupa jojorhon katanya. Tapi dari bulan Februari sampai Oktober, nah seperti sekarang ini sepi sekolah minggu. Tapi giliran memasuki bulan November akan asuhya muluk-muluk maisi. Saya dipuguru nama murid baru, HP tahu. Murid baru datang stok lama. Tiap tahun cuma November Desember aja dia datangnya kan supaya dapat pajojorhon. Penting sekolah minggu itu aman itu. Disitulah fondasi dibentuk. Dan dalam pembentukan itu, pembentukan iman itu, yang paling penting adalah ternyata ini, indera kita yang ini, telinga, mendengar. Loh, bukannya melihat, Abang Pendeta, melihat dan mendengar. Seperti orang-orang Nazaret tadi atau seperti yang di Perjanjian Baru pada umumnya. Sekarang tidak. Maksudnya apa? Sesudah Yesus disalib dan bangkit, mendengar jauh lebih penting dan lebih berperan dari melihat. Sekali lagi saya katakan, sejak Yesus bangkit, mendengar jauh lebih penting, lebih berperan daripada melihat. Apa buktinya? Yang pertama, zaman sekarang tidak sama lagi dengan zaman Perjanjian Baru. Ya, di zaman sekarang Yesus tidak lagi ada di tengah-tengah kita, tidak lagi ada dalam wujud manusia, dalam wujud jasmani. Ya, ketika Yesus di Perjanjian Baru, di mana dia bekerja melayani di samping setiap kota, dia lakukan tanda mujizat dan orang melihat. Bukan hanya melihat, orang mendengar. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Yesus bangkit dari kematian, siapa muridnya yang tidak percaya bahwa Yesus bangkit? Isetai korna?
Ise? Margahai? Ya, Thomas ya, bukan Thomas Pasaribu ya. Thomas. Dia tidak percaya sebelum dia menyentuh bekas luka di tangan atau di lambung Yesus. Ketika Thomas bertemu dengan Yesus dan yang sudah bangkit itu, Thomas lalu melihat langsung dengan matanya, bahkan dia sentuhkan tangannya ke bekas luka di tangan dan di lambung Yesus, barulah Thomas percaya. Tapi apa kemudian kata Yesus? Ini kalimat yang sangat terkenal. Setiap orang Kristen juga harus hafal ini. Ama di Tuhan Yesus tanya Thomas, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Tapi berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Itu iman. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Jadi bukan lagi soal melihat, tapi yang penting adalah mendengar. Jadi kalau tadi dikatakan di Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi penglihatan berkaitan erat, berhubungan langsung dengan iman, tapi pendengaran jauh lebih berperan langsung, berperan besar, dan berkaitan erat dengan iman. Ada satu ayat juga yang sangat indah mengingatkan kita, Roma 10 ayat 17. Yang buka Alkitab boleh dibaca, amanginan. Roma 10 ayat 17. Kalau sudah dapat, Roma 10 ayat 17. Ya, mari kita baca sama-sama. Ya. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jelas. Iman timbul dari pendengaran, bukan dari penglihatan. Itu sebabnya juga setiap kali paragenda atau liturgis atau di sini jemaat yang baca epistel ya. Setiap kali epistel selesai dibaca, apa yang dikatakan liturgis? Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Mendengar dan memelihara firman Tuhan itu sama dengan mendengar dan melakukan. Memelihara itu maksudnya melakukan, ya. Dan orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan itu sama dengan orang yang mendirikan bangunan di atas batu karang, kokoh, kuat dan teguh. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih, ada beragam sikap atau reaksi jemaat ketika mendengar firman Tuhan, khususnya ketika mendengar khotbah dalam ibadah di gereja. Saudara, ini berdasarkan pengamatan, ini berdasarkan survei ya. Ayo foto kamu doa kamanginan siang langkatan tadi dia harus mulai dari bawah sampai ujung atas semua kelihatan kan dari sini ya. Maka ini berdasarkan hasil pengamatan. Berikut ini sikap-sikap jemaat ketika mendengar khotbah. Yang pertama, setelah pengkhotbah naik mimbar, ada yang membuka tasnya. Biasanya ibu-ibu. Untuk apa dia buka tas? Apakah dia mau ambil Alkitab? Bukan. Mau ambil apa? Ambil permen, betul sekali. Ambil permen. Jangan-jangan Inang juga tadi makan permen dulu baru dengar khotbah ya. Mau ambil permen untuk apa permen? Ya dimakanlah. Kenapa makan permen? Tujuannya apa makan permen ketika mendengar khotbah? Supaya tidak ngantuk katanya. Soalnya doa iso nak kainan, jangan rugi KBP Serpong ya teh, ibu dia nasingat ya teh. Dan permen ini biasanya dibeli di depan gereja sebelum masuk. Kalau ada warung di depan gereja ya. Ada dua hal yang terjadi di warung itu. Yang pertama, beli permen supaya nanti tidak ngantuk di gereja.
Yang kedua, sekalian tukar uang kecil untuk persembahan. Ini banyak terjadi di gereja. Kalau permen ternyata sudah dipersiapkan, itu berarti dia memang sudah siap-siap untuk ngantuk. Dan kita logikanya, mulai pada di permen berarti nang berada dari mana hot-dog kawan non, nah gitu kan? Berarti dia memang sudah siap-siap untuk mengantuk di gereja. Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang begitu pengkhotbah naik mimbar, dia langsung atur posisi duduk. TW, cari posisi enak ya, supaya nanti kalau tiba-tiba atau tidak tahan lagi ngantuk bisa langsung enak posisinya. Atariatu kalau nak kok prajanita atariatu di mana parhudulna dia mah natabu manusade ya. Ada yang kalau dalam bahasa Batak atar songonai pasamak samak bohina, apa itu? Agak pura-pura begitu ya, maksudnya kadang-kadang ada yang tangannya seperti begini kan, kelihatannya serius songonai tangi hodo janita ya, tarinainya apalagi matanya terpejam, seolah-olah kalau kelihatan dari sini, waduh dia meresapi khotbah begitu kan ya, begini kan, dia meresapi khotbah. Tapi ketika tiba-tiba begini baru kita tahu orang nak meresapi khotbah, namudung doa amat ya, sedang mengantuk. Yang ketiga, ada yang begitu pengkhotbah naik mimbar, dia merogoh kantongnya. Kalau ini biasanya anak muda atau bapak-bapak, tapi ibu-ibu juga ada. Apa yang dia ambil? Apakah dia mau ambil dompet untuk persembahan? Bukan. Ambil HP, update status dia di gereja. Bahkan kadang-kadang selfie dia, lalu hashtag lagi ibadah di HKBP Serpong. Wah, iya kan? Ada yang juga sambil main game, dan dipasang yang soundnya dia matikan ya, tapi dia main game di gereja. Semoga tidak ada di HKBP Serpong itu ya. Lalu yang keempat, ada yang begitu pengkhotbah naik mimbar dan berdoa, damai ni debatana sumurung sian saluhut naroha, dia pelan-pelan keluar mengicir keluar. Biasanya karamama loh. Iya, bapak-bapak. Marhuai mana keluar? Marisa. Merokok. Tapi saya yakin dah ada di HKBP Serpong abang ya. Iya, di Hitaan don naguda. Kalau saudara pernah marminggu di Hitaan, mungkin ini banyak sekali. Pokoknya begitu pengkhotbah naik, bapak-bapak mengicir sedang-sedang keluar. Biar si main luar riga-rijai, ya. Lalu nanti setelah terdengar jemaat bernyanyi baru dia masuk. Ya, atau ada juga yang setelah doksologi, doa Bapa Kami lalu jemaat bernyanyi aihodo napuna harajaon, baru dia masuk isurdukku masih majujungna tarhilala pasu-pasu idapok nakam. Itu lah penting kan? Di pasu-pasu jalan di ramos di batama mahon itu. Jadi dia langsung begini. Yang penting dapat berkat. Khotbahnya nggak penting buat dia. Yang kelima, ada yang ketika pengkhotbah berkhotbah, dia juga khotbah di panggung. Diskusi. Si patah beren bolo jamita koddo dibahas dengan matutua deh. Kalau dia bahas jamita itu kan bagus ya. Jadi di sini pengkhotbah berkhotbah, mas sermoni mana sih kan? Dengan mengurus sermoni. Ini kalau yang lain yang dibahas dan sepertinya yang lain yang dibahas. Bukan khotbah ini dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan khotbah ini, ya. Yang keenam, ada yang pengkhotbah berkhotbah, dia asik, anggon biasanya teranak buru do terjut ya. Pengkhotbah berkhotbah, dia asik berkaca di HP-nya. Satokin mah jama-jama naon, satokin main ngerti, saya bereng-bereng bohina ya. Mungkin dia benar-benar sangat kagum terhadap penampilannya. Jadi bahkan ada yang nggak segan-segan juga pamerah usai di naon. Itu terjadi di gereja. Ya, tapi sekali lagi semoga itu tidak ada di HKBP Serpong ya, di kemudian hari itu ya. Nah, saudara-saudara, itulah beberapa sikap jemaat ketika mendengar khotbah. Yang saya katakan itu fakta, saya tidak mengharap.
Puji Tuhan kalau itu tidak ada di HKBP Serpong. Nah, kalau itu yang terjadi, pertanyaannya, apa yang dia dapat dari gereja? Apa yang dia dengar? Ya, persoalan sekarang adalah orang selalu mengatakan tak tabu jamitai dan ada mesti parekela ninda. Apakah setiap khotbah harus ada humornya, lucunya? Tidak selalu, amat. Gak bisa juga kami pengkhotbah padomu-domuhon gitu ya, asal mamekel kalahi, tapi sama sekali nggak ada hubungannya dengan khotbah. Nggak juga. Kalau saudara mau ketawa, nonton stand up komedi aja, jangan dengar khotbah. Iya. Dan jangan apa imam sehari domekel, sehari domekel. Anggo domekel hahaha, enggak dung saya humorna bodoh-bodoh musuh. Domekel hahaha, enggak begitu juga. Saudara tahu apakah khotbah Yesus, pengajaran Yesus pernah membuat orang tertawa? Hampir tidak pernah kalau kita baca dalam Perjanjian Baru. Keras-keras khotbah Yesus itu. Bahkan begitu kerasnya kadang-kadang Yesus berkata, "Hai kalian keturunan ular beludak." Waduh, itu keras sekali. Tapi yang penting ketika pengkhotbah menyampaikan khotbah, yang dia sampaikan adalah firman Tuhan. Dengarkan. Saudara hanya diminta mendengar. Tidak perlu mencatat. Puji Tuhan kalau saudara mau mencatat, ya, mendengar. Dan bukan hanya mendengar, melakukan. Ketika kita mendengar dan melakukan, maka itu sama dengan kita mendirikan bangunan di atas batu karang yang teguh. Ibadah adalah perjumpaan dengan Tuhan, saudara-saudara, ya. Dan ibadah adalah bentuk komunikasi. Walaupun yang berbicara hanya di mimbar ini, tapi ini adalah bentuk komunikasi. Kita berkomunikasi dengan Tuhan. Kita mendengar firman Tuhan. Orang-orang Nazaret melihat dengan matanya sendiri dan mendengar dengan jelas dengan telinganya sendiri apa yang Yesus lakukan, apa yang Yesus katakan. Tapi mereka tidak dapat apa-apa. Di ayat terakhir dikatakan tidak banyak tanda mujizat yang dilakukan di sana. Artinya mereka tidak dapat apa-apa. Padahal mereka bertemu langsung dengan Tuhan Yesus, melihat langsung, mendengar langsung. Tapi mereka tidak dapat apa karena mereka menolak. Sudah punya asumsi yang salah lebih dahulu. Karena sudah punya asumsi, mereka tidak mau terima apa yang Yesus katakan. Akibatnya mereka tidak dapat berkat. Bukankah setiap jemaat datang ke gereja mau memperoleh berkat? Dan wala pasu-pasu sama nama-nama yang kita nih kan, di pasu-pasu jalan di nama bukan. Terutama firman Tuhan. Ada yang kita bawa pulang ke rumah dari ibadah ini. Ketika saudara masih memiliki telinga yang baik, ketika amanginang saudara-saudara masih memiliki tubuh yang sehat, ketika saudara masih memiliki kaki yang kuat untuk melangkah, berbahagialah. Itu berarti saudara masih punya kesempatan untuk datang di gereja ini setiap minggu untuk mendengarkan firman Tuhan. Orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan adalah seperti orang yang mendirikan bangunan di atas batu karang. Batu karang itu adalah iman. Iman yang teguh. Bagaimana supaya kita memiliki iman yang kokoh dan teguh? Roma 10:17. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur dan terima kasih Allah Bapa di surga untuk firman yang boleh kami dengar pada ibadah minggu pagi hari ini. Lekatkan firman-Mu di hati kami Tuhan. Utuslah Roh-Mu yang kudus menolong kami, memampukan kami jemaat-Mu untuk tidak hanya mendengar, tapi melakukan firman-Mu, menghayati firman-Mu dan mewujud nyatakan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tanamkan di hati kami roh yang sedia senantiasa dengar-dengaran akan firman-Mu. Roh yang senantiasa bersedia membuka telinga kami, membuka hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Sebab dari firman-Mu yang kami dengar, iman kami akan bertumbuh semakin kuat dan semakin kokoh. Sehingga dengan iman yang teguh dan kokoh, ketika kami menghadapi cobaan, godaan di dalam hidup kami di dunia ini, maka kami akan dikuatkan karena iman kami pada Yesus Kristus.
Berkati seluruh anggota jemaatmu di HKBP Serpong, mulai dari bayi, anak-anak, remaja, pemuda-pemudi, orang dewasa, sampai orang yang lanjut usia. Berkati hamba-hambamu, para pendeta, para majelis, dan seluruh anggota jemaat yang memberikan waktu dan tenaga pikirannya untuk melayani melalui pelayanan di gerejamu di HKBP Serpong ini. Biarlah melalui pelayanan dan ibadah di gerejamu di HKBP Serpong ini, iman jemaat bertumbuh menjadi berkat bagi jemaat, dan hanya nama Tuhan saja dimuliakan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sebagai ungkapan syukur, jemaat akan mengumpulkan persembahan dan kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat 425.